Ya, selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita tidak bisa melakukan kuliah secara offline karena kesibukan kalian di tempat praktek masing-masing ya. Sehingga kuliah metodologi penelitian kali ini kita rekam saja. Oke, minggu lalu sebenarnya kita sudah cover topik ini, tapi karena hanya sedikit di antara kalian yang datang, maka kita akan ulang lagi literatur review ini. Nah, fokus kita adalah review literatur atau kajian pustaka dalam bahasa Indonesianya, terutama spesifiknya pada bidang kalian di elektromedicine. Topik yang kita akan cover pada kuliah kali ini adalah apa sih sebenarnya literatur review itu dan apa saja perannya dalam sebuah riset. Terus yang kedua, bagaimana cara kita untuk mencari dan mendokumentasikan riset yang telah dilakukan di bidang kalian secara saintifik. Terus yang ketiga, bagaimana kita mengevaluasi secara kritis dan kemudian mensintesis semua artikel-artikel yang sudah pernah didokumentasikan dalam jurnal maupun artikel-artikel ilmiah. Yang selanjutnya adalah kalian itu memahami bagaimana cara untuk men-cite atau reference sumber-sumber artikel yang kalian quote secara benar sehingga kalian terhindar dari apa yang disebut sebagai plagiarism atau plagiasi dalam bahasa Indonesianya. Terus yang terakhir adalah kita memperkenalkan beberapa tools dan example dari riset biomedical research, terutama elektromedis ya, pada bidang kalian. Oke, kita lanjut saja. Pertama adalah apa itu kajian pustaka atau literatur review. Nah, tapi sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa slides kita total itu ada 25. Sebenarnya kita mengcover 2 mata kuliah kali ini. Literatur review itu adalah intisari dari kuliah metode penelitian yang terdahulu yang kita sudah lakukan, dan endingnya kalian bisa melakukan kajian pustaka ini dengan benar secara science, sehingga mengingat pentingnya bidang ini, topik ini, kalian harus mencerna dengan seksama dan baik apa saja yang perlu kita ketahui dalam kajian pustaka ini. Nah, pengertian literatur review itu secara ilmiah adalah kegiatan untuk men-summarize atau mendokumentasikan secara terstruktur bidang-bidang yang pernah dilakukan atau didokumentasikan dalam bidang kalian, terutama elektromedis ini. Nah, inti dari kajian pustaka ini, kalian bisa mendemonstrasikan atau menunjukkan kemampuan kalian, pemahaman kalian pada bidang atau pada topik tertentu pada bidang kalian. Yang kedua adalah kajian pustaka yang benar ini akan membantu kalian untuk mensarikan atau memilih research yang sangat spesifik sesuai dengan keperluan kalian, dan kemudian mensarikan research questions kalian dengan mengidentifikasi gaps atau celah yang ada atau belum banyak dilakukan. Nah, perlu diketahui bahwa
karena kalian bergerak di bidang D4 maupun S1, tidak perlu harus ada kebaruan, ya, tidak seperti S2 ataupun S3. Kalau penelitian S3 itu harus spesifik bahwa penelitian kalian itu harus benar-benar baru, tidak ada duanya dalam tanda petik di dunia. Tetapi kalau di level S1 maupun D4, kalian bisa melakukan penelitian yang sudah ada sekalipun gitu. Tetapi tentu akan sangat baik ketika kajian kalian itu mempunyai unsur novelty atau kebaruannya. Yang terakhir adalah literatur review itu bukan hanya list dari summary artikel yang kalian lakukan, tetapi bagaimana kalian mereview secara kritis apa saja yang telah dilakukan dan kekurangan-kurangan yang terdapat pada penelitian maupun tulisan-tulisan sebelumnya. Pertanyaan mengapa kajian pustaka itu penting, terutama dalam semua riset ilmiah, lebih spesifik lagi di biomedical engineering atau electromedical engineering itu, bahwa biomedical engineering, khususnya electromedical engineering itu adalah vast evolving fields. Artinya bahwa bidang ini berkembang dengan sangat cepat, menyangkut multidisiplin bidang-bidang terkait, sehingga literatur review itu sangat penting dan membantu kalian untuk menemukan apa saja penelitian dan riset terbaru di bidang ini, terutama pada bidang biotek, imaging, diagnostik, AI maupun instrumentasi. Nah, khusus pada bidang electromedical engineering itu, kalian lebih spesifik lagi pada bioinstrumentasi. Yang kedua adalah memastikan bahwa riset yang kalian lakukan itu mempunyai landasan ilmiah yang solid. Selanjutnya, dengan literatur review itu menghindari adanya duplikasi pada bidang yang telah dilakukan. Nah, itu terutama pada bidang master maupun S3 ya, yang tidak boleh sama sekali. Terus yang terakhir adalah membantu kalian untuk mengidentifikasi gaps atau celah yang ada pada bidang kalian, isu-isu spesifiknya seperti apa, dan kemudian future research yang mungkin ada di bidang ini. Secara sekilas kita mengetahui ada beberapa tipe dari review literatur ini atau kajian pustaka ini. Yang pertama sering disebut sebagai narrative review. Artinya review yang dilakukan itu sesuai dengan biasanya urutan kronologi secara narasi. Nah, teknik ini atau tipe ini sering dilakukan pada bidang-bidang filosofi dan hal-hal yang terkait dengan humaniora ya, perkembangan social behavior atau perkembangan pola pikir masyarakat dan hal lain. Nah, pada intinya pada naratif review ini akan secara kualitatif umumnya di summarize atau didiskusikan apa saja yang telah dilakukan pada bidang tersebut secara kualitatif. Bahkan sering juga tematik berdasarkan tema yang ada pada bidang itu. Nah, tipe yang kedua dan ini yang paling sering dan umum dilakukan adalah systematic review. Nah, kalau systematic review ini itu mengikuti beberapa aturan-aturan yang lebih strict, yang lebih rigid tentang metodologi review kalian, seperti bagaimana di mana kalian menemukan artikel tersebut, bagaimana keywords yang kalian masukkan, terus kemudian apa syarat inklusi maupun eksklusi dari
keyword yang kalian lakukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang systematic review ini. Tipe yang ketiga adalah scoping review. Scoping review ini lebih ke gambaran umum ya, broad topics. Bagaimana memetakan konsep yang general tentang hal-hal besar, terutama pada bidang yang jarang diteliti. Nah ini scoping reviews ini sekali lagi banyak dipraktekkan pada bidang filosofi. Terus ada juga meta-analisis. Ya, meta-analisis ini umumnya menggunakan pendekatan statistik yang dikombinasikan dengan hasil-hasil studi berdasarkan metodologi kuantitatif. Yang selanjutnya itu adalah contoh dari systematic review, terutama pada bidang kalian adalah misalkan bagaimana pendesainan atau perancangan IIG yang wearables atau yang bisa dilakukan dengan contohnya Prisma guidelines itu misalkan, atau bagaimana misalkan merancang glucose monitor yang berdasarkan IoT itu misalkan. Ada banyak sekali bidang-bidang yang terkait dengan bidang kalian. Struktur dari kajian pustaka ini biasanya menyangkut 4 hal. Ini yang secara umum. Yang pertama adalah introduksi. Nah, di introduksi ini kalian menyampaikan tentang background mengapa, apa pentingnya penelitian kalian, apa tujuan dari penelitian kalian, apa penelitian-penelitian yang sudah ada sesuai dengan konteks kalian. Misalkan kalau dalam konteks keindonesiaan, misalkan tentang glucose monitor, mengapa perancangan glucose monitor ini penting dilakukan oleh kalian, terutama dalam konteks Indonesia dengan kondisi geografi dan demografi yang demikian scattered atau terpencar lah secara lokasi. Nah, yang kedua adalah body. Nah, pada body ini di sini kalian menyampaikan tentang metodologi. Tentu ada sedikit kronologi di situ. Terus yang untuk khusus kalian itu ada metodologinya seperti apa, dan kemudian theoretical frameworks yang kalian lakukan itu seperti apa. Nah, yang ketiga ada critical analysis. Itu indikasikan kalian menyampaikan komparasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dan kemudian menyatakan apa kelemahan dan kelebihannya, dan kemudian meng-highlight kontradiksi atau kelemahan untuk menemukan gaps. Nah, dari sana kemudian kalian meng-emboost atau menampilkan keunggulan dari ide yang ingin kalian lakukan. Yang terakhir itu ada konklusi. Nah, konklusi ini biasanya adalah summary dari insight yang kalian telah lakukan. Di situ juga mengidentifikasi research gap dan justify your projects. Artinya mengapa proyek kalian ini penting dilakukan. Ini sekedar contoh saja tentang bagaimana literature review dilakukan pada wearable device for cardiac monitoring atau monitor jantung. Misalkan kalian harus datang dengan pertanyaan, umumnya sih 6W1H ya. Jadi what, why, when, dan segala macam. Nah, tetapi di sini cukup kita tampilkan 4 saja. Terutama what technology exists. Apa sih teknologi yang telah ada saat ini di market, dan kemudian apa kendala yang dialami oleh para clinician atau para medis dalam menggunakan alat-alat tersebut. Terus yang ketiga adalah apa limitasinya, apa
kelemahannya, misalkan seperti signal noise, baterai life, kenyamanan untuk digunakan. Terus yang terakhir adalah di mana research gap-nya atau apa research gap, apa celah yang ada dalam studi yang saat ini ada, dan mengapa kalian datang dengan ide yang dibutuhkan berdasarkan research gap yang kalian tentukan. Nah, bagaimana atau di mana kalian menemukan resource atau sumber untuk kajian pustaka ini? Ada banyak sekali ya. Jadi terutama di di Google. Nah, tetapi bedanya adalah karena ini kalian ingin mencari sumber akademik, tentu di Google itu, kalau google.komite.co.id itu sangat umum sekali, sehingga kalian perlu resources yang lebih spesifik. Nah, dalam hal ini Google Scholar itu punya Google, itu memberikan jawaban. Di Google Scholar itu kalian hanya akan menemukan topik-topik yang terkait dengan akademik. Contohnya kalau misalkan kalian mencari keywords, taruhlah patient monitor gitu misalkan di Google, maka akan dimunculkan hal-hal yang sangat umum, termasuk misalkan harga patient monitor di pasaran, terus kerusakan patient monitor, atau bahkan korupsi di patient monitor gitu, yang sama sekali tidak kalian inginkan, ingin temukan sebenarnya pada bidang tersebut. Nah, untuk hal itu lebih spesifik lagi, karena kalian ingin menemukan sumber yang terkait dengan kajian ilmiah, maka Google Scholar ini memberikan jawaban, hanya memunculkan hal-hal patient monitor yang terkait dengan akademik ya. Terus ada PubMed juga. Nah, ini lebih spesifik lagi. PubMed ini Biomedicine and Health Science. Nah, kalian tepat sekali menggunakan PubMed ini. Nah, IEEE juga, IEEE Explore, itu terutama di bidang engineering, signal processing, dan devices. Jadi kalian juga akan banyak menemukan di bidang kalian di dua database ini. Ada Science Direct ya, terutama di situ ada peer review journal. Itu dari berbagai field ada di sana. Nah, university libraries. Nah, sayangnya ini tidak umum di library kita di Indonesia aja. Umumnya universitas besar saja yang mempunyai akses berlangganan dengan database ini. Biasanya untuk universitas kecil, apalagi swasta, itu biasanya tidak, karena mahal sekali biaya langganan untuk itu. Nah, penting juga dilakukan adalah keywords dan boolean operators. Mungkin kalian belum pernah dengar ya apa itu boolean operators. Jadi itu adalah teknik untuk kalian menemukan berdasarkan keywords. Itu nanti ada and or istilahnya, atau perintah dan atau dan atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih spesifik tentang itu. Nah, tentu dalam kalian menemukan sources di sumber-sumber tadi, itu akan banyak sekali akan kalian temukan sumber-sumber terkait. Nah, tentu sumber tersebut harus dievaluasi. Kalian harus menanyakan pada diri sendiri. Pertama adalah apakah artikel yang kalian temukan itu sesuai dengan topik kalian gitu. Terus yang kedua, apakah sumber-sumber tersebut peer reviewed atau telah direview dari credible reviewers atau credible authors atau institusi yang kredibel. Nah, ini tentu akan menjadi masalah tersendiri, karena ini memang by the time kalian akan tahu yang mana kira-kira jurnal yang kredibel maupun tidak. Terus yang ketiga itu adalah apakah informasi yang ditampilkan di sumber-sumber tersebut up to date. Memang ada beberapa sumber yang masih relevan dan
kalau misalkan kita mencari sejarahnya, tentu sejarah, misalkan sejarah stetoskop itu misalkan, penemuan atau referensi dari tahun 30-an itu masih relevan karena kalian bicara tentang sejarah. Tetapi kalau menyangkut tentang teknologi ataupun hal-hal yang terkait dengan perkembangan penggunaan stetoskop di zaman modern ini, tentu referensi lebih baru itu akan lebih diutamakan gitu. Nah, terus yang keempat adalah apakah citasi yang kalian referensikan itu banyak di cited atau banyak di address di bidang kalian, itu juga perlu kalian tahu. Nah, tentu setelah kalian menemukan sumber-sumber itu ada misalkan dalam bentuk PDF maupun web base, itu ada banyak sekali yang perlu kalian baca. Nah, sehingga strategi membaca itu menjadi menjadi isu tersendiri. Bagaimana kalian pertama misalkan kendala bahasa, karena sebagian besar dari artikel tersebut adalah berbahasa Inggris. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kalian. Nah, kendati pun kalian sudah memahami bahasa Inggris dengan baik, secara pasif paling tidak, kalian juga masih memerlukan strategi untuk membaca seperti skimming. Skimming itu adalah membaca cepat istilahnya, untuk mengecek apakah bidang tersebut atau artikel tersebut relevan untuk penelitian kalian. Nah, ketika kalian membacanya dengan serius, menghabiskan waktu 2 atau 3 jam, sementara penelitian tersebut tidak relevan di penelitian kalian, tentu kalian wasting time dalam hal ini. Sehingga skimming itu menjadi hal yang penting untuk mengetahui apakah artikel tersebut itu terkait atau relate dengan apa yang kalian inginkan. Nah, setelah misalkan kalian menemukan 1 atau 2 artikel atau beberapa artikel yang cocok dengan bidang kalian, itu kalian memerlukan deep reading. Nah, bagaimana membaca metodenya, resultnya, discussionnya seperti apa, dan yang terakhir itu adalah critical evaluationsnya. Nah, yang ketiga itu adalah anotasi. Anotasi itu adalah meng-highlight key points, question maupun kontradiksi dari artikel-artikel tersebut. Nah, ini diberikan example tentang bagaimana menganotasi ya. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, terus yang lain adalah organizing information. Nah, ini tentu menjadi kendala tersendiri bagaimana kalian itu mengorganize informasi yang kalian temukan. Nah, akan sangat banyak sekali informasi yang kalian temukan. Nah, kalian bisa membuat matrik atau summary table seperti ini. Nah, autornya siapa, year-nya berapa, metodologinya apa, key finding-nya apa, berapa, dan limitasinya apa gitu misalkan. Dan ini tentu di zaman AI ini kalian sangat dibantu juga dengan keberadaan AI. Nah, nanti kita akan bicara spesifik tentang AI untuk literature review. Nah, terus yang lain adalah inti dari bagaimana mengorganisasi informasi ini, kalian dengan cepat menemukan tren dan kemudian membandingkan result atau hasil-hasil studi yang pernah dilakukan dan mengidentifikasi gaps yang diperlukan. Nah, yang lain adalah critical thinking. Critical thinking itu setelah kalian membaca dan kemudian menganalisa lebih jauh, kalian tentu harus mempunyai critical thinking. Jadi look beyond agreements. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang samar di artikel tersebut. Seolah-olah kalau kalian tidak mempunyai critical thinking yang cukup, kalian semuanya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh penulis. Nah, dalam hal ini critical thinking ini menjadi penting sekali. Jadi look beyond agreements, how studies differ
in approach. Nah, misalkan bagaimana studi ini berbeda dengan dalam pendekatannya, asumsinya atau limitasinya gitu. Apakah metode yang digunakan di di studi tersebut outdated atau obsolete atau ketinggalan zaman atau bias gitu. Terus kemudian bagaimana atau apakah populasi dan conditionsnya itu ada yang terlewatkan dalam analisa satu paper tertentu gitu. Nah, hal yang penting sebenarnya perlu kalian ketahui adalah plagiarism atau plagiasi. Nah, ini dalam dunia akademik, plagiasi ini masalah yang amat sangat serius gitu. Jadi kalian harus betul-betul menyimak tentang apa saja yang dikategorikan sebagai plagiasi ya. Ya definisi dari plagiasi itu adalah menggunakan ide dari orang lain atau kata-kata dari orang lain tanpa pengakuan yang cukup atau acknowledgement. Dalam hal ini referensi yang dimaksud acknowledgement itu. Nah, tipenya ada verbatim copy. Yang verbatim itu adalah verbalnya. Jadi kalian mengcopy dan kemudian mempaste itu tanpa inadequate paraphrasing, tanpa memparafrase atau menggunakan bahasa kalian sendiri tanpa copy paste apa yang dikatakan oleh penulis awal tadi. Terus yang ketiga itu adalah not citing paraphrase ideas. Jadi meskipun kalian memparafrase, itu penting sekali kalian tetap untuk mensitasi atau menyertakan itu dalam sitasi kalian. Nah, ini sangat penting. Konsekuensinya akan sangat fatal, terutama di academic penalties. Bisa jadi ada beberapa guru besar yang memang dipecat gara-gara ini, atau yang lain, loss of credibility kalau kalian bukan berkecimpung di dunia akademik. Writing tipsnya adalah start paragraph with clear jadi bagaimana kalian menulis paragraf itu dengan topik center. Nah, ini writing academics ini akan menjadi bahasan sendiri karena kita terutama di Indonesia itu tidak diajari bagaimana menulis akademik itu secara baik, secara bagus ya. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri bagi kita semua, terutama bagaimana kemudian kalian menyusun mind maps yang ingin kalian sampaikan. Dari mind map itu apa saja main idenya, supporting idenya seperti apa. Nah, kalian perlu belajar banyak di source atau di resources yang ada di online maupun offline. Ini ada how to paraphrase properly. Nah, ini adalah cara memparafrase. Seperti tadi saya bilang bahwa parafrase itu adalah metodologi untuk menyatakan satu ide itu dengan cara yang berbeda. Nah, tentu yang kalian harus pahami pertama apa ide atau main idea dari artikel yang kalian ingin sitasi. Nah, berdasarkan ide tersebut, kalian tuangkan dengan bahasa kalian sendiri. Jangan mengcopy paste bahasanya dia ya. Nah, ini yang kedua, ini use your own sentence structure and wording. Jadi kata-kata strukturnya itu gunakan kata-kata kalian sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah mengkomparasi dari original artikelnya atau kata-kata originalnya dengan apa yang telah kalian tuliskan. Apakah betul-betul berbeda ataukah lebih banyak kesamaannya gitu. Nah, kalian harus menganalisa secara hati-hati. Yang selanjutnya adalah selalu mensitasi the source ya. Sumbernya harus disitasi meskipun sekali lagi kalian sudah memparafrase, tapi kalian tetap perlu mensitasi atau merefer.
Nah, ini tentang citasi dan referencing system. Nah, ada istilahnya in-text citations dan reference list ya. In-text citations itu adalah citasi di badan tulisan kalian sendiri. Nah, di reference list itu yang dimaksud adalah bibliografi, itu adalah referensi di akhir tulisan kalian, itu ada reference list biasanya. Nah, tentang stylenya ada banyak, ada apa, ada triple E, ada Vancouver, dan segala macam. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, tentunya adalah consistency and formatting are crucial. Nah, ini disesuaikan dengan kalian mau menulis di mana. Apakah sebagai apa? Kalau menulis artikel di jurnal, tentu kalian harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh jurnal yang bersangkutan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari citation style ya. Ada apa? Nah, tulisannya biasanya di in-text seperti ini, Smith misalkan, Smith 2023, di reference list-nya itu seperti ini. Apa namanya? Ada IEEE, IEEE, terus ada Vancouver. Vancouver itu biasanya in-text, sama IEEE itu dia berupa angka dia di in-text-nya. Jadi biar tidak terlalu panjang, itu berbeda dengan Harvard maupun Chicago. Ada MLA juga, Modern Language Association, itu tetap masih menggunakan kata-kata, misalkan nama. Nah, sementara IEEE, Vancouver, dan AMA itu dia menggunakan angka. Nah, bedanya kalau Vancouver dan IEEE ini mengganti dengan angka, AMA ini menggunakan superscript ya. Superscript itu seperti footnote dia. Oke. Nah, ini karena kita sekali lagi nih, dari citations managernya ada banyak sekali. Ada Zotero, ada Mendeley yang sudah pernah saya ajarkan kalian di semester 1 kalau nggak salah. Itu Mendeley itu free dan kalian bisa download. Nah, ada EndNote. Nah, EndNote ini berbayar dan ini dikategorikan sebagai Advanced Reference Management. Ada BibTeX, itu menggunakan LaTeX ya, untuk technical writing. Digunakan pada LaTeX. Jadi di coding itu biasanya dia menggunakan LaTeX. Biasanya dua ini yang paling umum, Mendeley dan EndNote. Tapi sekarang karena Zotero itu free dan kemudian bisa diintegrasikan di Google Docs, banyak orang juga itu menggunakan Zotero ya. Nah, untuk kuliah kali ini rasanya ini aja dulu. Nanti di slide 19 mau sampai 28 kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, tetapi kalian tetap bisa baca-baca dan bisa menanyakan apa saja yang kalian tidak pahami, baik dari slide pertama sampai 18 ini maupun slide selanjutnya. Saya kira itu dulu. Kalian feel free untuk menanyakan via WhatsApp ke saya. Untuk kuliah hari ini kita akhiri dulu, kita buat singkat karena kalian capek dari kerja praktek ya, dan kita lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan. Oke, selamat siang atau selamat malam.